Dan untuk mengetahui lebih lanjut pemirsa terkait dengan Israel yang melancarkan serangan ke ibu kota Iran Teheran, kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual bersama dengan warga negara Iran yang juga merupakan dosen filsafat di Sekolah Tinggi Al-Hadi Qom Iran, Ibrahim Zargar. Selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore. Baik, Pak Ibrahim, mungkin pertama-tama boleh disampaikan saat ini Anda berlokasi di mana dan bagaimana kondisi di tempat Anda tinggal saat ini pasca serangan dari Israel tersebut? Saat ini saya di luar Iran, saya datang ke negara Irak, kota Najaf untuk ziarah ke makamnya Imam Ali bin Abi Thalib dan tidak di Iran. Tapi informasi yang saya terima dari Iran, dari keluarga saya juga mungkin, itu serangan Israel kali ini itu lebih hebat dan sebagian komandan general yang tinggi sudah dibunuh Israel. Sebagian ahli fisik nuklir juga dibunuh. Dan Iran langsung setelah 4 jam mulai menjawab dan beberapa drone sudah dikirimkan ke arah Israel. Dan drone itu senjata yang terlambat, minimumnya perlu 5 jam untuk sampai ke Israel. Oleh karena ini belum jelas apakah akan ada rudal balistik yang juga dilancar kepada Israel atau tidak. Belum tiba waktunya yang drone masih masuk ke udara Israel. Oleh karena ini juga keadaan Iran itu keadaan yang kami sudah siap-siap untuk perang yang kuat. Tapi dan secara umum masyarakat Iran dan partai-partai politik Iran kami sudah siap karena selama beberapa bulan ini beberapa kali dikatakan dan jelaskan bahwa Israel mungkin menyerang Iran. Baik, kemudian Pak Ibrahim, di tengah situasi yang sangat tegang saat ini, bagaimana kondisi warga yang berada di kota Teheran sepanjang pengetahuan Anda? Apakah masyarakat ini diungsikan ke tempat yang lebih aman atau apa langkah yang diambil pemerintah terkait dengan warga sipil yang berada di lokasi yang diserang? Kalau satu waktu Jakarta atau yang lebih kecil mungkin Makassar diserang, apakah bisa minta masyarakat Jakarta pindah ke tempat yang lain? Tidak. Di Iran sekarang pada waktu ini hampir 12 juta orang tinggal dan bekerja. Dan mereka aktif sekarang dan tidak mungkin pindah ke tempat yang lain. Dan oleh karena ini, walaupun ada masalah, ada kekhawatiran, tapi masih hidup. Sekarang seorang teman saya sudah tanyakan kepada teman-teman yang lain bahwa hari ini hari yang dua teman mereka mau akad, di mana bisa melaksanakan pesta perkawinannya, bagaimana solusinya. Dan sekarang itu waktu khas di budaya Syiah itu dekat Idul Ghadir, masih ada orang-orang yang sibuk dengan merayakan Idul Ghadir. Oleh karena ini situasi Iran bukan seperti hal yang semua orang mau lari dari kota, semua orang sangat mengkhawatirkan karena juga Tehran itu sangat besar. Kalau Israel menggunakan 5 bom nuklir mungkin bisa membunuh masyarakat Iran. Kalau tidak, sebagian orang yang sudah terbunuh dan sayangnya anak-anak, perempuan-perempuan juga dibunuh yang tinggal di dekat rumah general-general dan pakar fisik itu.
tapi masih kehidupan yang biasa masih dilanjutkan. Baik, lantas Anda kan mengatakan saat ini Anda berada di Irak ya, tapi mengetahui bagaimana kabar dari teman-teman keluarga Anda di Iran saat ini di tengah situasi tegang ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika Anda bisa menghitung mungkin secara garis besar sudah berapa kali terlihat di ruang udara di langit Irak adanya pergerakan dari masing-masing pesawat tempur ataupun itu drone dari antara kedua negara ini melintas, masihkah terjadi sampai dengan saat kita dialog ini atau terakhir pada pukul berapa kurang lebih, Pak Ibrahim? Dan tentang drone yang Iran kirimkan atau Israel? Dari kedua belah pihak, Pak. Di Irak, drone Iran sudah dilihat di lantai. Yang lewat Iran dan Syria, sebagian dari Jordan, walaupun Jordan mengatakan bahwa sistem pertahanan udaranya akan menghancurkan drone dan misil-misil Iran. Tapi Iran sudah kirimkan drone. Irak tidak menangguh. Drone Iran. Tapi Jordan membantu Israel. Dan sudah menghancurkan sebagian rudal Iran dan akan menghancurkan yang bisa. Tapi drone dalam perangnya di antara Iran dan Israel itu tidak begitu penting. Drone itu senjata yang sangat terlambat, 5 jam untuk berangkat dari Iran ke Israel. Tapi rudal balistik perlu hampir 15 menit untuk sampai Israel. Oleh karena ini, serangan asli Iran akan mulai pada waktu drone sudah dekat ke udara Israel, agar drone itu membuat sistem pertahanan udara Israel jadi sibuk dengan drone agar misil balistik bisa lewat sistem pertahanan udara. Oleh karena ini, bagaimana balasan Iran belum jelas. Baik, terakhir mungkin sepanjang pengetahuan Anda Pak Ibrahim dengan kondisi yang ada saat ini, bagaimana aktivitas penerbangan komersial dari Iran ke sejumlah negara? Karena kan pasti beberapa warga negara asing mungkin yang berada di Iran juga memiliki kekhawatiran dengan kondisi ini. Apakah ditutup untuk sementara waktu atau masih dibuka? Seperti apa informasi yang Anda ketahui, Pak Ibrahim? Sekarang ya ada dari macam-macam negara, misalnya warga negara Indonesia juga ada di Iran yang mayoritas mereka warga negara Indonesia tidak tinggal di Iran, tinggal di kota yang 100 kilo jauh dari Tehran. Mayoritas hampir 90% mereka tinggal di Rom. Dan karena sekarang tidak ada flight, tidak ada semua bandar udara di Iran dan Irak sudah ditutup. Oleh karena ini, warga negara asing sekarang tidak bisa keluar dari Iran. Tapi di kota-kota yang luar dari Tehran, di Qom, kota yang lain, masih belum ada masalah, belum ada ledakan dan itu aman-aman saja. Di Tehran juga di tempat yang khas, dekat pusat militer mungkin akan terjadi masalah yang lain. Baik, kami akan terus kawal bagaimana terkait dengan kondisi yang terjadi di Iran pasca serangan yang diluncurkan oleh Israel. Jadi kita harapkan konflik tidak semakin bereskalasi ya. Terima kasih dosen filsafat di Sekolah Tinggi Al-Hadi-Qom Iran, Bapak Ibrahim Zargar telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.